Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sersan Horor Seram tapi Santai. santai. Kali ini kita eksplorasi di daerah Jawa Barat ya, Ya, tepatnya di Gunung eh, Salak dan Halimun. Nama tempat ini mungkin kalian tahu juga, namanya itu Gunung Bunder ya. Gunung Bunder ya Mas Sule. Tingginya sendiri sini kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. 1000 Suhunya meter kalau ya. malam itu mungkin bisa sampai 15 atau 17 derajat ya. Tadi sebelum jam 12 itu belum dingin-dingin banget Mas Sule. Belum. Nah, Sekarang ini udah lumayan. udah mulai dingin ya. Jadi kita mau coba eksplor aja nih. Mhm. Kita mau lewat ini jalan yang dilalui kendaraan kayak motor, mobil. Nah, nanti sebelah sana baru kita sampai ke tempat area camp. Ya. Kita ada naik bukit gitu ya. Tapi meskipun ini tempat mobil tapi ini tetap gelap Mas Sule. Tuh gelap banget ya. Ini Sini itu. vegetasinya rapet banget ya. Mhm. Rapet banget ini. Jadi kalau siang kayaknya matahari kayaknya nggak masuk juga sih ya. Iya, susah. Karena rapet banget ya. Ini sebenarnya kita kayak review tempat kemah ya. Tuh. Nah, Oke, yuk kita langsung jalan. Ini gelap banget ya. gelap banget. Ini beda ya sama terakhir kita di mana masuk terakhir kita? Di Bodas. Cibodas. Ini lebih berkabut. Ini berkabut banget dan kalau di kamera nggak kelihatan ya, berkabut banget dan jauh lebih gelap maksud. Gelap banget ya. Karena ini waktu Cibodas ini lighting aku masih bisa tembus, tapi ini nggak bisa ya. Tuh, jadi ini hampir maksimum segini tuh. Ini cuma kalau maksimum ntar Bang Sul teler lihat nih Iya. lightingnya. Oke, habis. Ya ini ya, kecilin aja ya, kecilin aja. Ini gelap banget. Lampu gua kenapa gak bisa ntar gua? Enggak, karena gelap banget. Oh, Dikit-dikit dong. ini bener dark banget ya. Heeh. Jadi ini gelap sekali. Nanti kita akan tunjukin camping groundnya Bang Sul ya. Betul. Jadi kayak gini ya. Wow. Ya, ini masih jalan yang rapi ya Bang Sul ya. Iya, Di atas, ya. Oke lah. di atas lebih ini. Oke guys, kali ini kita mau mau coba eksplor di tempat camping ground kita yang Camping ground. kedua ya. Tadi kan tempat di jalan umum, sekarang kita udah masuk ke area camping ground, nanti lewat jembatan. Jadi kita masuk ke camping ground sekarang Bang Sul ya. Kita mau naik ke atas bukit ya. Oke. Kita kebetulan tempat tenda di paling ujung, paling atas ya, sebelah Indomaret. Nggak ada ya? Oh, nggak ada Indomaret. Iya, Pokoknya tenda kita itu paling atas paling ujung ya. tuh. Bentar, takut nginjek tai ayam. Oh gitu. Pelan-pelan. Ini kan kirinya. Suaranya enak ya. Enak. Kayak di spa Tionghoa gitu. Bodoh. Oke, ini jalannya licin. Aha. Jadi tolong perhatikan ya. Perhatikan jalan ya. Ini saya jeblos nggak lucu loh. Ya, ini Bang Sul kan kalau lewat gini udah biasa. Jadi, mata kaki gue berfungsi tuh, jadi bisa ngeliat. Nah itu dia. Tuh. Jangan main macam-macam. Aha. Tuh kan. Kayaknya gue pisang nih. Nggak mana ada. Nggak ada ya. Alasan aja. Udah tua. Udah tua. Bang Sul anak gunung, kalau Wan bukan. Jadi agak Gunung Agung. toko buku. Nah, kita udah mulai nanjak nih guys ya. Aha. Ini udah vegetasi semua tuh. Kanan kiri hutan pinus. Aha, hutan pinus ya, benar. Salpin. Kau licin ininya berlumut, basah. Iya, karena habis hujan juga kan. Betul. Dan ini camping groundnya gede banget ya. Ngep. Mogok dulu, Ngep. Kalem. Terusin. Sekarang jam Berapa? pas jam 2. Jam 2 kurang 7 menit ya. Heeh. Dan semakin malam anginnya semakin kencang. Semakin kencang. Siapin jaket aja ya teman-teman. Heeh. Mogok ini. Kita lanjut lagi. Wow. Coba disorot ke situ. Kelihatan? Kelihatan. Nah, Wow, diterangin tuh. ini ya. Ini gelap jadi ini maksimumnya segini. Tapi tetap susah kelihatan. Ini suaranya.
Selamat datang di podcast Sersan Horor Selam tapi Santai. Oke teman-teman, Mantap nih. kalian sudah melihat sesuatu yang berbeda kali Yoi. ini jelas banget bedanya. Super niat. Ini bisa diceritakan dulu Bang Sul, ini awal mula api ini gimana nih? Tadi kita sangat susah payah ya. Ya, kita tadi nyari coba ngumpulin ranting-ranting, ternyata basah. Akhirnya kita ini beli, betul. Kita beli ranting karena awal-awal pertama kan hujan ya. Hujan. Terus kita kumpulin ranting, Oke. nggak bisa kebakar. Kita udah abisin semua ya. Apa aja yang plastik-plastik itu bakar. Sudah Termasuk, bakar semua. apa aja tuh maksud Ijazah kita bakar. ijazah, rapot, Kartu keluarga kita bakar. kartu kredit semua nih ya. Bakar semuanya. Ya, Tapi nggak nyala-nyala. Alhamdulillah nih Sarah, karena perjuangan itu tidak bohongin hasil ya. Betul. Nah, ini hasilnya nih, mantap Ini. nih kan. Ini. Kayak di cover kita nih ada unggunnya. Cakep banget ya teman-teman ya. Yoi, Nah, jadi ya. di episode di season 3 ini kita Oke. sudah buka dengan sesuatu yang berbeda. Yoi, Dan kita akan langsung membacakan cerita Wow. dari sini Api Unggun gitu. Jadi kan vibe-nya lebih gimana gitu ya maksudnya. Mantap. Oke, Masul, gimana jadi kita hari ini mungkin di depan Api Unggun ini kita akan cerita dua cerita dulu Masul ya. Dua mantap. Boleh. Jadi siapa dulu mau cerita nih Masul? Boleh. Kevin duluan. Aku dulu ya. Kalau kalian lihat apinya kayaknya sebulan juga cukup nggak mati-mati nih. Kalau Sebulan. gede banget ini. Oh gitu. Yo, ini. Oke, bisa sampai pagi lah ya. Yo, mantap. Sikat Pin. Oke, jadi langsung aja Yoi. untuk pembukaan season 3 Yoi. kita akan ceritakan di depan Api Unggun. Pasti. Nah, jadi ceritaku sih pendek aja Bang Sul ya. Pendek ya? Pendek aja. Jadi Gimana, Pin? aku punya teman teman kantor ya. Oke. Dia cerita kalau waktu itu dia pernah liburan ke keliling Jawa. Oh, keliling Jawa. Sebenarnya bukan keliling Jawa, cuma dia sebenarnya pengen ke daerah Jawa Timur. Jawa Timur ya. Cuma dia main-main dulu ke daerah Cirebon, ke Jogja, ke Solo Oke, gitu-gitu. oke. Dia main-main dulu. Oke. Nah, habis itu dia rame-rame kan? Dia rame-rame, terus beberapa mobil gitu kan, 2 apa 3 gitu kan. Terus kayak dia merasa nih aman-aman aja pertama, aman-aman sampai akhirnya dia nyampe di Malang kalau nggak salah. Oh, di Malang. Malang. Batu kali ya. Ya daerah situ ya, Malang. Nah, salah satu temennya itu punya rumah di Malang. Rumah orang tuanya, kampung halamannya di Malang, maksud. Oke. Jadi dia lagi main rumah temennya. Jadi dia nggak perlu hotel kan di Malang, karena dia ada rumah orang tua temennya. Betul. Lagi main gitu segala macam sambil minum, main kartu gitu segala macam ya, minum. Tiba-tiba temennya diem, teman yang punya rumah Oh, tau diem gitu. diem. Oke. Terus kayak mungkin dia diem tapi temennya nggak nyadar ya. Sampai akhirnya giliran dia kayak main apa lupa deh, kayak cuy giliran lu gitu kan dipegang ini, Apa dia? badannya panas Panas. banget. Sakit apa gimana itu? Enggak, jadi badannya panas itu kayak Bang Sul habis megang termos yang di air panas, kayak habis nyeduh air. Oh, jadi panas banget dong. Panas Bang. banget. Anjir. Bener-bener aku nanya kan, Mas panasnya gimana? Aku nanya sama temen aku ini kan, Mhm. panas banget katanya, bener-bener panas itu kayak ya lu abis nyeduh kompor, abis nyeduh air, terus lu pegang itu panas gitu panas. Anjir. Remset. Terus kok diem aja nih anak kan, Nah. diem. Tiba-tiba dia Nyanyi. bukan nyanyi, Akhirnya nyanyi. bukan. Gue kirain foto nyanyi. Dia itu diem merem kan, Oke. tiba-tiba suaranya melengking. Padahal dia laki ya, Oh, gitu ya. Dia Kayak penyanyi kayak apa? suara cewek suaranya, Oke. melengking. Dan tahu dia ngapain? Ngapain tuh? Ya pas lagi teriak melengking itu kan teman-temannya kaget dong semuanya, Oke. langsung mundur semua, langsung berantakan tuh meja segala macam. Dan dia ngapain tau? Ngapain? Merangkak di tembok. Spiderman. Merangkaknya bukan begitu, Oh, bukan. kayang. Isi aja. Oh shit, man. Wah, gila sih. Ngeri cuy. Merangkaknya kayang, Aduh. langsung nempel ke tembok. Oh shit. Terus langsung panik, orang tuanya keluar dong. Oke. Orang tua keluar langsung kayak, kenapa nih, kenapa gitu. Ini si ini gitu. Oke. Udah gitu
langsung di kayak gitu, dia manjat-manjat tembok. Akhirnya panggil lah orang pinter di situ, bukan orang pinter, Pak Ustadz. Oh, Ustadz. smart people ya. Smart people. Orang pinter ya. Pak Ustadz. Pokoknya dipanggil Pak Ustadz, langsung dikeluarin. Oke. Tapi bisa, ternyata mereka tuh ya itu tiba-tiba aja, nggak kayak pelanggaran, nggak gitu, Aneh ya? nggak melakukan hal yang aneh-aneh, enggak sih. Mungkin ini kali di pikirannya kosong kali ya. Mungkin bisa jadi. Tapi ya begitu, awal-awal di mana aja dia aman, tiba-tiba di Malang di rumah sendiri begitu. Gitu. Tapi gilanya tuh begitu ceritanya, langsung manjat tembok. Gila. Itu nggak dinetralisir atau udah ya tadi yang orang pinter ya? Udah sama Pak Ustadz itu. Katanya apa itu? Ya nggak tahu sih, cuma katanya yang masukin ya cewek gitu. Tapi maksud bayangin deh, lagi main-main gitu, Itu suara melengking gitu ya? tiba-tiba ngelak di tembok, lu ngeri nggak? Ngeri sih. Gila sih itu. Di pikiran gue tuh kita lagi asik-asik main ya kan, tahu-tahu dia melengking terus nempel ke tembok. Wah itu sih gue langsung tinggal pulang itu, mau pulang aja udah, ini nggak beres ini. Nah benar. Aduh gila, ngeri pin. Kalau Bang Sul gimana ceritanya nih? Ya ini ceritanya ini ya, sore nangkep ya. Jadi kayaknya tambah panas ini ya. Tambah panas. Kita kayak lagi. Tapi apinya udah mulai netral kok. Udah ya. Udah mulai. Kayak lagi. Tadi emang kenceng banget sih, tapi ini netral loh, netral banget. Kayak lagi syuting di Mesir ini. Oh panas banget ya. Matahari 40 derajat ini. lagi diskon lah. Jadi ceritanya gini Vin. Jadi waktu itu bulan puasa tahun ini ya, gue lagi mau nganterin kue di rumah temennya istri gue nih, teman sekolah dia. Pokoknya ini awalnya niatan maksud cuma nganter kue aja ya? Iya betul. Jadi begitu udah nyampe sana, ya kan, terus gue ngobrol sama suaminya. Nah istri gue ngobrol sama temennya si itu, ya. Kita sebut aja dah si temennya istri gue ini Mia. namanya Mia ya, Mia Khalifa ya. Jangan ya. Jangan. Nah, ceritanya lain lagi nih. Ceritanya lagi. Gue kalau denger Umi kali ya? Jangan Umi. Kalau denger Mia Khalifa, astagfirullahaladzim. Donat boleh kali. Ya Mia boleh lah. Jangan ditambahin. Jadi si Mia ini gede. Maksudnya perawakannya jangan mikir situ ya. Jadi si Mia ini jadi punya kakak kandung. Nah itu kakak kandungnya cewek dan punya 4 anak. 4 orang anak. Betul ya, 4 orang anak ya. Nah, yang selama dia masa kehamilan itu, si kakaknya Mia ini sering mengalami kerasukan ya. Lagi hamil tuh? Lagi hamil. Bahaya cuy. Itu dia. Dari hamil muda sampai hamil tua itu mengalami kerasukan terus. Ya, nah jadi pas anak itu lahir, nah kita udah cepet aja ceritanya, dia kira-kira umurnya udah 2 tahun gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong dan kakinya kecil kayak polio gitu. Kasian sih. Ya, dan dia di ini ya, di kursi roda ya. Tumbuhnya agak nggak normal lah ya. Iya, dia kalau makan ya kayak kita gitu makan. Cuman itu makanan lari kemana nggak tahu larinya kemana. Nggak tumbuh lah ya. Nggak tumbuh. Jadi kayak ada copet gue. Kaget. Ini lompat ini. Lompat. Iya, jadi kayak apa, pertumbuhannya terlambat. Iya, nggak rata lah gitu lah ya. Makan sih makan kayak orang biasa gitu kan. Nah jadi, ini mulai ada keanehan lagi, dia sering makan tembok dikeletek-keletekin gitu. Terus dia makan kayak makan emping gitu, kriuk gitu kan. Kadang ada benda-benda tajam kayak mungut paku itu langsung dimakan. Tapi dia doyan. Kayaknya udah kebiasaan gitu. Gue nggak tahu dia yang makan dia apa bukan. Karena soalnya kalau bocah iseng, bocah sekali iseng oke, tapi kalau dia udah rasain gak enak dia nggak akan makan lagi. Biasa bocah gitu kan. Kalau dia makan terus berarti aneh. Nah ini di Terawang nanti akan ketahuan ini yang makan siapa nih. Oke. Karena nggak mungkin kan anak kecil makan begituan. Nah, jadi keanehannya gitu, makan benda-benda tajam, makan benda-benda aneh gitu kan. Kadang-kadang juga dia, misalnya kita main ke rumahnya dia nih, tuh dia megangin kita begini, nengkrem gini tangannya. Pertama emang ngajak bercanda dia demen kan. Lama dia nyengkrem gini dengan kukunya gitu kan. Terus ditarik, tuh enak kan tuh berasa kukunya dia nancep gitu semua. Kan. Jadi wah banyak orang takut gitu kan. Mainnya agak males ke situ. Nah itu. Nah
Nah terus apa namanya, keanehannya lagi, pernah ya waktu itu kejadiannya maghrib ya. Ini kan di kursi roda waktu itu umurnya masih 3 tahun ya. 3 tahun di kursi roda. Dan udah maksudnya udah mulai gede lah ya, udah mulai mau gede. 7 tahun 8 tahun ya. Udah ibaratnya udah Betul. di atas balita lah ya. Betul, tapi masih tetap di itu ya, Kursi roda. kursi roda. Dan kalau jalan kayak orang baru belajar gitu. Gitu. Gini-gini, maksudnya jatuh lagi gitu. Nah, suatu waktu maghrib dia hilang dari kursi rodanya. Anjir. Padahal dia nggak bisa jalan harus. Nggak bisa, harus dia masih kayak megang-megang tembok gitulah. Tahu-tahu ibunya langsung cari, dia ada mau lari ke arah kebun di depan rumah cuy. Jalan Jalan normal kayak dituntun, kayak ada yang nuntun. Kanan kiri kayak ada yang megangin tangan gitu, langsung diambil, dibalikin lagi ke kursi. Ya, nah tuh keanehan-keanehan tuh udah banyak. Seharusnya dia tumbuh jadi anak yang normal, udah sekolah mungkin ya, karena umur udah mau 8 ya, udah 7, 8 itu kan masuk. Tapi masih SD ya. masih ibaratnya Iya. nggak kayak anak-anak lain lah ya. Iya sih. Oke. Dia agak ketinggalan gitu ya. Jadi jadi berobat gitu ke orang pinter gitu ya. Nah, ternyata kenapa dia bisa kayak gitu? Karena itu dari buyutnya si yang keluarga yang cewek ini, dia kayak punya satu perjanjian gitu ya. Aduh. Sama begituan ya. Nah, sempat dibilang kayaknya dia nyimpen barang benda tajam gitu kayak keris atau golok gitu, Keramat lah ya. keramat gitu ya. Mungkin perjanjiannya barang ini tolong minta apa gitu dari sesuatu ini, dia akan minta satu dari keluarga, anak kandung atau siapa gitu ya. Nah, mungkin jadi kenanya si anak ini ya. Jadi korbannya ada dia nggak tahu apa-apa juga. Karena kan nggak ngerti kan. Nah setelah itu udah dikasih tahu dan ada yang nyaranin untuk dia di ini ya, untuk di Ruqyah. Udah di Ruqyah kayaknya udah pernah juga, cuman nggak berpengaruh gede juga. Ada yang nyuruh dia bawa ke laut ya, dilelepin gitu. Cuman satu syarat, harus didampingi oleh kedua orang tuanya. Takutnya kan nanti nganyut kan, ntar kenapa-napa kita harus dipegangin. Nah, jadi sosoknya Pin. Tapi jadi nggak itu ke laut? Belum tahu ya, karena itu baru dikasih tahu. Baru rencana. Baru dikasih tips and trick lah ya. Betul. Kasih saran. Nah terus tahu nggak sosoknya apa Pin yang ada di tubuh anak kecil itu? Apa itu? Itu ada 3 sosok di situ ya. Satu buyutnya, nenek kakeknya dia. Satunya lagi lizard tuh kayak apa sih, kadal ya. Nah itu katanya reptil lah gitu ya. Reptil gitulah yang paling kuat di dalam tubuhnya itu, karena tiga berpengaruh ini. Jadi semuanya kecil-kecil itu ngikut. Banyak jadinya. Magnet. Iya, jadi kayak gimana sih, baris di satu barisan ujung, di belakang tuh ngikut lagi kayak antrian corona gitu, sembako corona gitu, ke belakang gitu, panjang. Jadi setiap ada orang kasih lihat fotonya dia, langsung tuh yang nerawang langsung begini dia. Gitu. Kaget karena energinya gede banget. Oke. Karena lebih dari 10 foto kali anak ya. itu ya. Betul. Dan kalau di foto itu Pin, dia nggak berani ini ya, waktu umur 3 tahun dia masih berani ngeliat ke kamera gitu kan. Fotonya ada tapi nggak sebaran sih ya. Nggak. Terus pas 7 tahun 8 tahun dia difoto tapi nunduk begini ya. Nggak pernah mau difoto ya? Nggak mau ngeliat ke arah kamera dia. Kayaknya nolak gitu lah. Jadi sekarang kondisi update-nya belum tahu kayak gimana. Nah dengar juga ini bapaknya si anak ini, dia punya pegangan juga. Pegangan dari pihak bapaknya, dari buyutnya itu punya benda juga, turun temurun. Mungkin yang si ini punya dari bapaknya. Nah anaknya juga ada nih. Nah kadang-kadang mereka juga suka main cakar-cakaran gitu. Gitu. Iya, kayak adu kontak fisik gitu ya. Mungkin kita lihat biasa aja, cuman nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau orang yang bisa ngelihat beda mungkin. Nah mungkin lagi ngapain tuh. Agak berbenturan gitu ya. Di satu sisi mau disembuhin tapi bapaknya punya. Nah anaknya juga ketempuan dari perjanjian masa lalu si buyut-buyutnya itu, kakek neneknya. Jadi kayak gimana ya, kan kesian juga sih ya. Anaknya nggak tahu apa-apa cuy, kesian. Kena
kutuknya kena. Ya betul. Nah itu kalau waktu maghrib hilang itu kalau nggak ketemu sama mamanya mungkin udah nggak ketemu Udah sampai hilang. sekarang. Udah Kayaknya hilang, ya. dituntun mau dibawa kemana gitu. Ya mungkin ibunya 24 jam itu ngawasin itu. Dan Iya, takut. capeknya lagi punya adik lagi masih bayi Jadi mesti ya 2. ekstra hati-hati lah, multitasking lah ibunya ya. Betul. Jagain anaknya yang ini. Satu lagi dia masih punya bayi lagi. Tapi cerita ini aku Basma pernah cerita ke aku juga kan. Aku juga udah pernah lihat fotonya dan emang auranya gak enak sih. Ya, menurut Kevin gimana nih dari kita sebagai orang awam gitu Karena lihat fotonya ya? matanya itu maaf hitam semua. Ya putihnya dikit kan? Iya. Putihnya dikit ya. Itu aneh sih menurut aku ya. Tapi kita nggak perlu tunjukin fotonya karena Jangan. private ya gitu kan. Iya sih. Gitu. Itu juga ngeri juga ya. Jadi Iya. ya nggak tahu kondisi update-nya gimana ya. Mudah-mudahan ya lebih baik lah gitu kan. Maksudnya kan orang tuanya lihat wah ini anak gue cewek lagi kan, masa depannya masih panjang ya, mudah-mudahan ada jalan ya, doain lah yang terbaik juga buat anak itu ya, mudah-mudahan bisa sembuh gitu kan kayak anak normal lainnya gitu, bisa sekolah, bisa gabung dengan yang lain. Dan kondisi kayak gitu ya nggak ada yang berani main sama dia, paling cuman say hi gitu, nggak berani deket karena kan suka nyakarin. Iya, suka nyakar. Ya itu dia bahayanya sih. Soalnya kalau anak-anak yang lain nggak ngerti pasti anggapnya kayak ini, oh ini anak aneh nih. Ya iya pasti Ya, lah, ini orang anak mikirnya aneh kayak nih. gitu. Gitu ya. Itu sih, jadi jatuhnya kita kayak iba gitu kan, karena jatuhnya si korban gitu ya. Yang nggak tahu apa-apa jadi kena gitu kan, anaknya nggak punya dosa gitu kan. Ya gitulah ceritanya kan. Iya. Dari temennya istri gua itu. Oke. Itu lebih ke kesian sih ceritanya. Iya sih. Lebih kayak pelajaran aja, kayak anak lo bisa kena gitu kalau lo main gituan gitu. Ya, karena ada apa sih sebab akibat gitu kan. Betul. Lo yang nanam ya lo yang tua ya gitu kan. Kalau dulunya nggak gimana ya aman mungkin sampai sekarang, nggak ada masalah sih ya. Ya, gitulah ya teman-teman ya cerita pembuka untuk season 3. Oke. Di episode ini kan kita juga menunjukkan eksplorasi sedikit ya Bang Sul ya. Dan Petualangan kita sedikit untuk sampai sini. Nanti episode nextnya kita akan tetap di sini, beberapa episode ke depan akan tetap di sini dan di dalam tenda juga ya teman-teman ya. Ini kambingnya mana nih ngomong-ngomong? Itu. Apinya udah mau habis nih. Iya ya, nggak ada sate aja. Sambil bakar sate ya kan? Iya. Sate gagak lagi. Aduh, oke teman-teman ya, Oke. itu aja dulu untuk Oke. episode kali ini dengan eksplorasi kita barusan. Oke. Dan gimana menurut kalian, komen aja. Boleh. Dengan ala kadarnya seperti ini. Ya boleh komen juga, boleh masukan. Ini kan api unggun nih di luar, apa mau komen api unggunnya di dalam tenda ya. Ini belum pernah ada nih. Itu next bisa kita buat seperti Ya, itu. kalau kalian komen banyak kita akan coba berusaha ngelakuin itu ya kan. Kalau misalnya minta di tenda dalam nih nggak apa-apa udah, tapi episode-nya terakhir itu nggak ada Itu lagi. terakhir nggak ada lagi ya. Itu episode terakhir itu nggak ada lagi itu. Itu yang nonton banyak, kita luka bakarnya tingkat 99%. Tinggal dicolek ini jadi abon. Tapi view-nya banyak. Tapi kita ngeletek ganti kulit ya kan. Aduh, pes op gitu ya. Bener. Aduh gila ya. Mungkin kalian setelah dengar cerita ini mungkin ada cerita yang lain, boleh kirim ke susanhorror@gmail.com tentang ya sama persis lah kayak apa jadi korban gitu, nggak Iya, tahu betul, apa-apa, betul. atau kayak ceritanya Kevin tadi juga tuh temennya tuh tahu nggak jelas tahu begitu tembok ya kan. kan, iya. Iya emang tahu begitu. Waduh ngeri sih ya. Iya. Tuh. Oke teman-teman ya, Oke. terima kasih udah stay tune sama kita di Makasih, pembukaan. teman-teman ya. Ini baru pembukaan season 3 ya teman-teman ya. Jadi masih singkat aja. Betul, makasih banget yang udah nungguin kita ya. Kita nggak lagi berantem. Kita nggak lagi berantem. Siapin season yang 3 ini emang Iya. bener-bener matang, bener niat ya. Nah, Ya jauh-jauh kita dari Jakarta 3 jam ya. Iya. Belum bikin api unggun ini gila. di api unggun ini capek banget sih. Karena kita nggak jago ya. Bukan expertnya ya Bang Sul ya. Bukan. Ini Bang Sul aja udah jago banget tuh bisa bikin gini. Aku nyusahin doang dari tadi. Gua hampir adu batu kolar ya kan. Gile. Nyala kagak jempol gua cantengan. Oke teman-teman ya. Oke, teman-teman. Makasih. Sampai ketemu di Tetap. episode selanjutnya. Pastinya. Ini baru pemulaan season 3 aja. Oh, iya, pasti. Dan akan lebih mantap lagi pokoknya season ini. Pastinya ditunggu, dipantengin terus. Thank you Tunggu. banget. Oke teman-teman, subscribe Oke. kita terus, dukung kita dan follow kita di Instagram. Pastinya. Dan jangan lupa Di ya grup. betul.
dukung kita terus saja lah. Dengan mendengar kalian sudah mendukung aja kok. Terima kasih pokoknya. Oke, thank you teman-teman. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Iya. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.